Kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu akan belajar mandiri sesuai dengan video pembelajaran yang sudah saya siapkan, dan kita akan share setelah pertemuan online ini selesai. Baik, saya share slide terlebih dahulu. Oke, apakah slide saya nampak? Nampak Pak, nampak Pak. Nampak ya. Oke. Baik. Perkuliahan kita ini adalah expert system atau disebut juga dengan sistem pakar. Kita akan ada 16 kali pertemuan. Untuk hari ini kita akan mempelajari konsep salah satu daripada artificial intelligence yang disebut dengan rule based expert system atau sistem pakar berbasis rule, atau disebut juga dengan sistem pakar berbasis pengetahuan. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai konsep daripada salah satu artificial intelligence yang disebut dengan rule based expert system, sistem pakar berbasiskan rule. Bagaimana teori-teori daripada rule based expert system? Nanti Bapak Ibu akan belajar melalui video yang sudah saya siapkan. Selain nanti mempelajari materi berupa video yang sudah saya siapkan, semua materi-materi yang ada atau metode-metode yang dijelaskan nantinya, untuk implementasinya kita akan lihat melalui jurnal yang juga sudah kita siapkan nanti di Google Classroom. Jadi untuk masing-masing metode nantinya kita akan berikan satu jurnal yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk apa metode tersebut digunakan oleh para peneliti dalam pembuatan sistem yang expert. Namun sebelumnya kita akan lihat pendahuluan. Ya, kita mulai dengan revolusi industri 4.0 atau saat ini negara-negara maju, mereka juga sudah mengklaim, menyatakan mereka berada di era society 5.0. Dan kita tahu bahwa di era revolusi industri 4.0 atau society 5.0, semua kegiatan kita sangat tergantung kepada teknologi. Ditambah lagi dengan situasi sekarang, sudah 1,5 tahun kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa COVID-19. Penggunaan teknologi dalam aktivitas kita sangat diperlukan. Ya, apapun kegiatan kita, seperti kita kuliah hari ini, kita bisa kuliah secara online, semuanya itu adalah dengan menggunakan teknologi. Begitu juga untuk aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kenapa kegiatan kita bisa kita laksanakan seperti sekarang ini? Walaupun kita dalam jarak yang jauh, dalam tempat yang berbeda, namun kita bisa melakukan aktivitas. Kenapa? Karena sekarang ini sangat banyak teknologi-teknologi yang bisa mendukung, dan kita mengenal dengan adanya disruptif teknologi. Di slide ini dilihatkan ada 12 disruptif teknologi yang mendukung. Kenapa aktivitas kita saat ini sangat tergantung kepada teknologi. Salah satu daripada disruptif teknologi yang mendukung adalah artificial intelligence. Kemudian kita juga mengenal dulu adanya big data. Kemudian adanya virtual reality dan juga teknologi-teknologi pendukung yang lainnya. Dan untuk saat ini kita lihat satu teknologi yang mendukung kenapa aktivitas kita dapat didukung dengan menggunakan teknologi. Salah satu teknologinya adalah artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence tersebut adalah bidang daripada ilmu komputer, yang mana dia menerapkan cara berpikir manusia dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi di dalam konsep artificial intelligence ini, bagaimana cara manusia berpikir yang diterapkan ke mesin atau yang diterapkan ke sistem,
sehingga sistem nanti dapat belajar, sistem dapat menyelesaikan permasalahan, dan sistem juga dapat mengidentifikasi pattern atau pola-pola yang ada. Jadi konsep atau cara kerja manusia ini yang diterapkan ke mesin atau ke sistem, sehingga mesin tersebut atau sistem tersebut dapat berperilaku, dapat beraksi seperti manusia. Jadi untuk apa tujuan daripada artificial intelligence itu dikembangkan? Untuk bisa membantu manusia dalam beraktivitas. Kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh manusia nanti akan bisa dilakukan oleh mesin atau akan bisa dilakukan oleh sistem. Dan ini kita sudah lihat di masa saat ini, pekerjaan-pekerjaan manusia sudah ada yang digantikan oleh sistem atau oleh mesin. Kita lihat di sini intelligence. Intelligence itu kan artinya pintar. Ya, jadi yang dikatakan intelijen itu adalah kemampuan untuk memahami. Jadi nanti di slide kita juga ada, di video juga akan saya jelaskan, intelligence itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama, dia adalah bisa memahami instruksi-instruksi yang diberikan. Ya, yang pertama memahami instruksi-instruksi yang diberikan, kemudian dapat belajar. Nah, dapat belajar, halnya dia belajar seperti manusia. Kita belajar daripada pengetahuan-pengetahuan yang ada sebelumnya. Begitu juga artificial intelligence nanti juga akan didukung dengan adanya pengetahuan. Kemudian dapat berpikir seperti manusia, kemudian dapat melakukan aktivitas, kegiatan secara insting atau secara otomatis. Jadi saya ulang, artificial intelligence adalah bidang daripada ilmu komputer yang mana dia menerapkan bagaimana cara manusia bekerja ke dalam sebuah mesin atau ke dalam sebuah sistem, sehingga mesin tersebut dapat belajar, dapat menyelesaikan permasalahan, dan juga dapat mengidentifikasi pola atau pattern. Kemudian kalau kita lihat, ya, dalam pembuatan artificial intelligence ini tidak terlepas daripada machine learning dan deep learning. Jadi sebenarnya di dalam lingkaran yang besar yang biru itu adalah artificial intelligence. Kemudian di dalam artificial intelligence kita kenal dengan machine learning, dan deep learning merupakan bagian daripada machine learning. Oke, jadi ini secara umum kaitan antara artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning. Untuk machine learning kita sudah belajar di semester 1 kemarin, dan untuk deep learning, ya, deep learning pembelajaran yang lebih mendalam seperti neural network, nanti kita akan pelajari di mata kuliah expert sistem hari yang ke-2. Jadi hari pertama ini kita akan membahas konsep daripada rule based expert system, dan insya Allah besok kita akan lihat deep learning, yaitu neural network atau jaringan saraf tiruan. Dan kalau kita lihat lagi di dalam pohon ini, artificial intelligence itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada machine learning, kemudian ada NLP, natural language processing, expert system, vision, speech, robotics. Ini adalah cabang-cabang daripada artificial intelligence. Jadi artificial intelligence itu juga ada beberapa cabang. Machine learning seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam machine learning ada deep learning, kemudian ada natural language processing, expert system. Dan untuk mata kuliah kita ini, kita akan ambil atau akan fokuskan kepada expert system. Oleh karenanya, seperti yang saya sampaikan tadi, di hari pertama ini, kita akan mempelajari, membahas mengenai konsep daripada expert system. Jadi expert system adalah salah satu bidang di dalam artificial intelligence. Ini tipe-tipe AI. Ada Narrow AI, General AI, atau Super AI. Oke, kita lihat bedanya apa. Kalau Narrow AI, jadi Narrow AI itu dia dibuat untuk satu task. Nah, ini ya. Jadi satu sistem digunakan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi misalnya membuat sistem pakar untuk diagnosa penyakit. Berarti nanti sistem pakarnya itu atau artificial intelligence-nya itu
hanya digunakan untuk mengidentifikasi penyakit. Kemudian yang berikutnya dikembangkan lagi, ada yang disebut dengan General AI. Kalau General AI, dia sudah berperilaku seperti manusia. Ya, jadi dia sudah bisa berperilaku seperti manusia. Jadi kalau kita perintahkan melakukan sesuatu, dia akan lakukan. Tapi masih punya keterbatasan. Tapi kalau pada Super AI nantinya, mungkin nanti setelah yang akan kembangkan, tadi ini di film-film juga sudah kita lihat bagaimana kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Akan disebut dengan Super AI, di mana dia lebih pintar daripada manusia. Tapi sebenarnya yang pintar itu adalah manusianya, ya, bukan sistemnya, karena yang membuat adalah kita. Namun karena dia sudah dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak, sehingga nanti dia bisa pintarnya seperti manusia. Tapi yang jelas tentu pasti akan berbeda, ya, karena manusia yang menciptakannya tentu dia tidak akan lebih pintar dari manusia, ya, karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang tentu punya kelebihan-kelebihan daripada sistem atau mesin yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Oke. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga ini tipe-tipe AI, ya, tipe-tipe AI. Kemudian ada yang purely reaktif, dia spesialis di dalam satu area saja. Kemudian kalau limited memory, dia sudah mempunyai cukup memori untuk mengeksekusi beberapa task. Kemudian kalau yang theory of mind-nya, berarti dia sudah bisa berperilaku seperti manusia. Kemudian kalau yang berikutnya, dia adalah yang super intelligent, yang seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa akan lebih pintar daripada manusia. Tapi tetap saja manusia tentu lebih pintar daripada mesin yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Dan sistem pakar atau intelligence itu dapat digunakan untuk membantu dalam pembuatan keputusan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks, dan juga untuk mempercepat, membantu dalam proses-proses komputasi yang high level atau bisa meningkatkan akurasi. Kemudian AI atau artificial intelligence ini telah diterapkan untuk berbagai bidang. Ya, apalagi nanti kalau kita lihat lagi di bidang expert system, sistem yang pintar itu, ya, sistem yang pintar, karena sistem yang pintar itu adalah sistem yang bisa meniru cara kerja manusia, sehingga mesin tersebut atau sistem tersebut nantinya bisa berperilaku seperti manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia nanti juga akan bisa dilakukan oleh sistem atau dilakukan oleh mesin. Ini adalah sebagai pendahuluan awal di dalam mata kuliah expert system yang kita akan bahas di dalam perkuliahan kita ini. Oke. Kemudian itu sebagai pendahuluan aja. Nanti di bahan-bahan yang sudah saya kirim di Google Classroom, pertama nanti Bapak Ibu akan mempelajari mengenai apa itu yang disebut dengan expert system. Ya, expert system itu adalah sistem yang meniru cara kerja manusia. Jadi nanti bagaimana cara kerja manusia kita pindahkan ke sistem dan membuat sistem tersebut menjadi pintar seperti manusia, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia nanti bisa dilakukan oleh sistem tersebut. Jadi cara kerja manusia dipindahkan ke sistem sehingga membuat sistem menjadi pintar. Pintar di sini tadi artinya apa? Dia bisa memahami instruksi-instruksi yang kita berikan, dia bisa belajar, dia bisa berpikir, kemudian bisa melakukan sesuatu secara otomatis atau secara insting. Kemudian untuk membuat sistem pakar ini apa saja komponennya? Nah, itu akan dibahas nanti di materi yang ada. Sistem pakar dia merupakan bagian atau salah satu daripada sistem informasi. Ini saudara kenal dengan sistem informasi. Salah satu bentuk daripada sistem informasi itu adalah sistem pakar. Selain sistem pakar, kita kenal dengan DSS, Decision Support System. Kemudian kita kenal juga dengan expert system. Kita kenal juga dengan automation system dan bentuk-bentuk sistem informasi yang lain. Sistem merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan. Berarti dalam sebuah sistem tersebut
ada komponen-komponennya. Komponen daripada expert system itu akan berbeda dengan komponen daripada DSS. Dan juga akan berbeda dari komponen manajemen information system. Kalau kita mau buat expert system, apa saja komponennya? Nah, ada komponennya. Ya, jadi komponen-komponen expert system berbeda dengan komponen DSS. Dan juga akan berbeda dengan komponen-komponen sistem informasi yang lain. Nah, apa saja komponen daripada expert system? Yang pertama nanti adalah knowledge base. Ini secara umum saya jelaskan. Knowledge base itu berisi pengetahuan-pengetahuan. Pengetahuan-pengetahuan dari pakar, nanti kita transformasikan ke dalam bentuk rule, dan setelah kita transformasikan dalam bentuk rule, kita akan masukkan ke knowledge base. Jadi komponen pertama daripada expert system tersebut adalah knowledge base. Kemudian komponen yang kedua nanti adalah database yang berisikan fakta-fakta. Komponen yang ketiga adalah inference engine. Nah, inference engine ini nantinya yang akan berperan. Dan di dalam inference engine ini ada dua teknik yang digunakan, yang dikenal, yaitu forward chaining inference engine dan backward chaining inference engine. Apa itu inference engine? Apa itu forward chaining inference engine? Apa itu backward chaining inference engine? Nanti Bapak Ibu akan belajar melalui video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Kemudian nanti di dalam video juga akan dijelaskan bagaimana contoh kasus sederhana yang diselesaikan dengan menggunakan metode forward chaining dan juga backward chaining. Jadi dalam pembuatan sistem pakar nantinya kita bisa menggunakan metode forward chaining, juga bisa menggunakan metode forward chaining atau menggunakan gabungan antara forward chaining dengan backward chaining. Oke. Bagaimana cara kerjanya? Nanti Bapak Ibu akan bisa pahami melalui video yang sudah saya siapkan. Kemudian metode-metode tersebut yang saya jelaskan tadi, sejauh mana digunakan oleh para peneliti dalam menghasilkan sistem pakar. Bapak Ibu, sistem pakar itu skopnya sangat luas. Kenapa dikatakan skopnya sangat luas? Karena bidang ilmu itu sangat luas. Ada bidang ilmu kesehatan, ada bidang ilmu kedokteran, ada bidang ilmu kehutanan, bidang ilmu antariksa, dan bidang-bidang ilmu yang lainnya. Dan kita tahu pakar itu sangat terbatas. Oleh karenanya untuk mengantisipasi daripada keterbatasan pakar atau expert tersebut, maka nanti bisa dibantu dengan membuat apa yang disebut dengan sistem pakar. Jadi tujuan salah satu dari pembuatan sistem pakar itu adalah untuk mengatasi keterbatasan pakar. Jadi kalau pakar, kalau kita mau konsultasi kan kita harus buat janji dengan pakar. Kita harus datang ke pakar. Tapi kalau dengan sistem pakar, nantinya kita akan bisa konsultasi, bisa diskusi dengan pakar tanpa datang ke pakar, dan juga kapanpun bisa kita gunakan. Jadi sejauh mana nanti metode-metode tersebut digunakan oleh para peneliti di dalam pembuatan sistem pakar, dilihat atau dipahami melalui jurnal-jurnal yang sudah saya siapkan. Jadi bidangnya, objeknya sangat luas. Bidang apapun nanti bisa dibuatkan sistem pakarnya. Kenapa? Karena bidang ilmu itu sangat luas dan kepakarannya juga sangat terbatas. Oleh karenanya, salah satu caranya untuk sebab pakar itu tetap ada, bisa dibuatkan sebuah sistem yang disebut dengan sistem pakar. Nah, jadi teori-teorinya nanti Bapak Ibu akan bisa pelajari melalui bahan yang sudah saya siapkan melalui Google Classroom, dan setelah ini saya akan share kepada Bapak dan Ibu sekalian. Itu untuk hari ini. Oke. Untuk hari besok kita akan belajar, tadi di awal tadi saya lihatkan artificial intelligence tersebut, salah satu bidangnya tadi adalah expert system. Itu hari ini kita pelajari. Kemudian dalam AI tadi juga ada machine learning dan deep learning. Nah, dan untuk besok kita akan pelajari mengenai deep learning. Nah, deep learning itu pembelajaran yang lebih lanjut itu, ya, dia menggunakan metode yang disebut dengan jaringan saraf tiruan atau disebut dengan neural network. Jadi untuk hari besok
kita akan belajar melalui neural network. Nah, bagaimana pula neural network itu bekerja? Neural network adalah salah satu teknik AI yang meniru cara kerja otak manusia dalam melakukan proses komputasi. Jadi bagaimana cara kerjanya, besok kita akan lihat. Teorinya neural network. Sementara untuk prakteknya, praktek bagaimana metode neural network itu diaplikasikan atau diterapkan, kita akan praktekkan nanti di pertemuan kita yang ketiga. Nah, oleh karenanya nanti di pertemuan yang ketiga, sebelum kita praktek, saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah install di laptop masing-masing software MATLAB. Jadi untuk pertemuan ketiga nanti Bapak Ibu install software MATLAB di laptopnya masing-masing. Untuk apa? Untuk praktek bagaimana implementasi atau penerapan jaringan saraf tiruan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kemudian hari keempat nanti kita akan diskusi sesuai dengan tugas kelompok yang besok kita akan berikan. Jadi hari ini kita akan belajar konsep rule based expert system. Besok kita akan belajar konsep daripada neural network atau jaringan saraf tiruan. Hari ketiga kita akan praktek neural network, dan hari keempat kita akan diskusi, presentasi, hasil tugas kelompok yang besok kita akan berikan di akhir sesi hari yang kedua. Baik Bapak Ibu, demikian secara umum perkuliahan kita untuk mata kuliah expert system. Ya, jadi sebelum kita masuk atau sebelum Bapak Ibu belajar mandiri, ya kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kemudian kalau ada materi-materi yang diragukan nanti silakan ditanyakan melalui WA group yang atau melalui Google Classroom atau WA group yang sudah kita siapkan. Mungkin itu sebagai pengantar gambaran umum perkuliahan kita untuk hari ini dan juga besok, dan secara keseluruhan berkaitan dengan mata kuliah expert system di semester 2 ini. Sebelum kita tutup dan masuk ke Google Classroom, belajar mandiri, kalau ada yang bertanyakan disilakan. Kalau ada. Oke, silakan. Kalau ada, sebelum kita masuk ke, sebelum saya share ke materinya melalui Google Classroom. Dan saya harapkan nanti setiap sesi diikuti dengan baik. Dan di akhir sesi di jam 4 nanti, atau jam setengah 5, kita kembali online untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman Bapak Ibu berkaitan dengan materi yang dipelajari melalui Google Classroom. Nanti jadi di sesi 4 nanti jam setengah 5 kita akan evaluasi, ya. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan nanti, berarti betul Bapak Ibu memang belajar. Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan nanti, maka kita asumsikan Bapak Ibu tidak belajar sesuai dengan sesi-sesi jadwal-jadwal yang kita berikan. Jadi saya harapkan ikuti sesi-sesi yang saya berikan, kemudian ikuti, pahami materi-materi yang kita sudah berikan nantinya melalui Google Classroom. Oke, semuanya sudah bisa pahami? Bapak. Kalau sudah kita stop lagi, saya akan share materi, kemudian silakan belajar mandiri. Oke, bisa ya untuk awal bisa dipahami. Baik, kita akan tutup pertemuan kita ini. Silakan setelah ini masuk ke Google Classroom untuk memahami materi-materi yang kita sudah siapkan. Oke. Namun sebelumnya saya mau, mungkin ada yang mau saya tanyakan sebentar.
Mungkin saya ini ya, untuk semester 1 itu ada yang lulus, ada yang TL, oke? Ada yang TL. Kemudian saya mau pastikan nih, ada beberapa yang TL saya lihat tidak ikut meet. Gondo Subandi, saya mau konfirmasi. Gondo Subandi, bisa dengar saya? Saudara ikut meet, tolong dijawab pertanyaan saya. Saudara ikut presentasi? Ya, Pak. Di semester 1 saudara ikut presentasi? Ikut, Pak. Di catatan saya nggak ikut ya. Kemudian, karena nilai saudara TL. Kemudian, Muhammad Isra. Muhammad Isra masih gabung dengan kita? Jadi katanya ada keluarganya yang meninggal dan akan dimakamkan pada pagi hari ini juga. Oleh karena tadi dia minta izin, dia juga TL nih, tercatat di saya di sini. Kemudian Yandiko Saputra. Iya, Pak. Ya, saudara nggak ikut apa ya? Nggak ikut media, nggak ikut presentasi. Jadi slide yang saya sebutkan tadi, saudara lulus di mata kuliah saya di semester 1, namun nilainya bervariasi. Ada yang A dan ada yang B, tergantung dengan hasil tugas-tugas yang diberikan, presentasi sebagai nilai mid-nya, dan ujian akhir semester. Oke. Tapi yang TL itu adalah yang tidak ikut presentasi. Karena kalau jadi bagi saudara-saudara yang TL nantinya di KHS-nya, itu artinya saudara ada nilai yang belum lengkap, yaitu nilai mid semesternya. Oleh karenanya, saudara nanti harus ikut kuliah lagi bagi yang TL di angkatan 37. Jadi yang TL itu harus ikut lagi kuliah di angkatan 37. Jadi bagi yang lain, saudara lulus dalam mata kuliah ini dengan nilai bervariasi A dan B nilainya. Silakan untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di KHS yang akan dibagikan oleh program studi. Oke, baik, saya rasa untuk pertemuan kita pada pagi hari ini secara online kita cukupkan sampai di sini, dan setelah ini saya akan share bahan di Google Classroom. Setelah saudara bisa mendapatkan bahan, silakan dimulai belajar mandirinya melalui video pembelajaran yang sudah saya siapkan. Ya, tetap semangat ya untuk mengikuti perkuliahan yang kita adakan selama 2 hari sampai dengan besok. Baik Bapak Ibu, sekian untuk pertemuan online kita pada pagi hari ini, dan nanti kita akan online lagi jam 4:30 untuk evaluasi pemahaman materi yang saudara pelajari mulai dari jam 9:15 nanti. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.